Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, terutamanya para dosen pengampu telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video ini, yaitu mempresentasikan tugas proposal kami untuk memenuhi nilai UAS atau nilai final dari mata kuliah metodologi penelitian dan tata tulis laporan. Adapun saya sendiri Laude Sabara dengan NIM S1A123 136. Saya jurusan S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Saloleo, dan rekan saya. Kan, nama saya Andi Putri Yasmin dengan NIM S1A123 046. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Sipil Umum Universitas Saloleo. Oke, baik. Adapun judul proposal yang kami ambil yaitu analisis efektivitas Building Information Modeling atau BIM terhadap efisiensi waktu, biaya, dan kualitas pada proyek gedung di Indonesia. Adapun materi selanjutnya saya sendiri akan jelaskan yaitu tentang. Oke, baik, saya langsung saja pada materinya. Yang pertama itu latar belakang. Yang melatar belakangi dari judul proposal kami itu yaitu industri konstruksi di Indonesia berkembang pesat namun masih menghadapi tantangan seperti keterlambatan waktu, pembengkakan biaya, dan penurunan kualitas. Penggunaan software konvensional belum mampu menjawab kompleksitas proyek secara efektif. BIM hadir sebagai solusi digital yang menawarkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan informasi real time dan efisiensi dari desain hingga pemeliharaan. Kajian diperlukan untuk menilai efektivitas BIM dalam meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan kualitas proyek gedung di Indonesia. Selanjutnya itu tentang masalah-masalah dalam penelitian kami ini. Yang penelitian kami ini pertama itu masalah pertama, sejauh mana efektivitas penggunaan Building Information Modeling dalam meningkatkan efisiensi waktu pada proyek gedung di Indonesia. Masalah kedua yaitu sejauh mana efektivitas penggunaan BIM dalam menghemat biaya pelaksanaan proyek gedung di Indonesia. Kemudian masalah terakhir yaitu bagaimana kontribusi BIM terhadap peningkatan kualitas hasil konstruksi pada proyek gedung di Indonesia. Next, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian kami ini, tujuan pertama itu menganalisis efektivitas penggunaan Building Information Modeling dalam meningkatkan efisiensi waktu pada proyek gedung di Indonesia. Tujuan kedua, menganalisis efektivitas penggunaan BIM dalam menghemat biaya pelaksanaan proyek gedung di Indonesia. Adapun tujuan terakhir yaitu mengetahui peran BIM terhadap peningkatan kualitas hasil konstruksi pada proyek gedung di Indonesia. Next, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Ada dua manfaat dalam penelitian kami ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen konstruksi, khususnya terkait pemanfaatan teknologi Building Information Modeling dalam mendukung efektivitas pelaksanaan proyek. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu manfaat praktis, yang dimana bagi praktisi industri konstruksi penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan penerapan BIM secara lebih luas dalam optimal. Selain itu, hasil penelitian ini juga eh, dapat membantu pemangku kebijakan, konsultan, dan kontraktor dalam mengambil keputusan teknis dan strategi guna meningkatkan efisiensi proyek dan mutu proyek konstruksi gedung di Indonesia. Selanjutnya yaitu selanjutnya untuk memperkuat penelitian kami ini, kami juga mengambil referensi dari penelitian terdahulu. Ada 3 referensi yang kami ambil. Yang pertama, Yutaka
Dow dan Agus Susanto, di mana judul penelitian perbandingan metode perhitungan volume pekerjaan menggunakan BIM dan metode konvensional dalam penyusunan RAB. Metode atau objeknya studi komparatif Excel atau Tekla struktur tahun 2021. Hasil utamanya, BIM mampu mengurangi biaya proyek sebesar 0,85%, menjadikan proyek lebih efisiensi. Kemudian penelitian yang kedua, yang pada tahun 2023, itu Zakaria Rugas dan Waluyo serta Al-Mustafa Purwantoro pada tahun 2023, perencanaan struktur pada bangunan bertingkat menggunakan metode BIM, di mana metodenya itu studi kasus gedung Poltekkes Palangkaraya. Hasil utamanya, BIM menghasilkan metode struktur 3 dimensi yang lebih detail, mempermudah perencanaan dan implementasi. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu yang diteliti oleh Robbie Edison H. Manurung dan Abdul Mubarak pada tahun 2025, yang dimana judul penelitiannya evaluasi penggunaan teknologi BIM dalam proses perencanaan dan konstruksi bangunan gedung, di mana metodenya yaitu tentang analisis implementasi BIM pada proyek gedung, dan hasilnya yaitu BIM meningkatkan efisiensi, akurasi, koordinasi, dan mengurangi kesalahan desain meskipun ada tantangan implementasi. Selanjutnya yaitu tentang sejarah dari Building Information Modeling, di mana dari sejarah ini BIM dapat berkembang, di mana muncul pada era 1990-an berkat kemajuan teknologi informasi yang mengubah metode perencanaan dan pembangunan tradisional. Sejak tahun 2008, BIM juga diterapkan pada bangunan bersejarah dalam bentuk historis Building Information Modeling untuk mendukung kolaborasi dan konservasi dan manajemen bangunan warisan. Selanjutnya yaitu definisi BIM atau Building Information Modeling, di mana BIM ini merupakan representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional suatu fasilitas. Menurut Holub pada tahun 2025, BIM menggabungkan proses untuk menghasilkan, mengkomunikasikan, dan menganalisis model bangunan. Teknologi ini berfungsi sebagai sumber informasi yang andal adalah dalam pengambilan keputusan sepanjang siklus hidup bangunan dengan tujuan efisiensi waktu, biaya, dan kualitas konstruksi. Selanjutnya, perkembangan dan aplikasi BIM, di mana BIM berawal dari perkembangan teknologi komputasi pasca perang dengan kontribusi Charles Eastman dan Robert Ives dalam sistem deskripsi bangunan. Sejak itu, BIM berkembang menjadi sistem pengumpulan data, desain, dan bangunan. Selanjutnya, peran BIM dalam optimalisasi manajemen biaya. BIM diterapkan dalam manajemen biaya proyek melalui 5 metode utama, yaitu inspeksi konflik, penghematan biaya, pengendalian biaya, simulasi konstruksi, dan visualisasi akuntansi. Kemudian metode ini juga meningkatkan manajemen proyek dan pengendalian biaya secara signifikan. Oke, baik, selanjutnya manfaat penggunaan Building Information Modeling. Ada beberapa manfaat sini yang kami ambil. Yang pertama, manfaat prakonstruksi untuk pemilik proyek. Ada 2 poin. Yang pertama, konsep kelayakan dan manfaat desain konstruksi. Kemudian, peningkatan kinerja dan kualitas bangunan yang akan dibangun.
Langsung yang kedua, manfaat yang kedua yaitu manfaatnya desain. Pertama, visualisasi desain yang lebih akurat, tingkat koreksi tinggi ketika membuat perubahan desain, gambar dua dimensi yang konsisten menghasilkan gambar yang lebih presisi di setiap tahap desain, kolaborasi lintas disiplin, mempermudah koordinasi antar disiplin desain, pemeriksaan desain yang mudah, ini mempercepat proses pemeriksaan dan revisi desain. Kemudian perkiraan biaya desain memungkinkan estimasi biaya yang lebih tepat sejak tahap awal. Selanjutnya, efisiensi energi yang berkelanjutan. Ini juga mengoptimalkan penggunaan energi dalam desain bangunan. Yang kemudian manfaat tiga yaitu manfaat konstruksi dan fabrikasi. Yang poin pertama itu mengurangi konflik konstruksi, di mana tim membantu mendeteksi kesalahan desain lebih awal. Selanjutnya, penyelesaian masalah lebih cepat. Ini juga mempercepat penyelesaian masalah yang muncul selama konstruksi. Kemudian, model desain untuk fabrikasi. Ini juga memanfaatkan desain untuk pembuatan komponen secara lebih presisi. Selanjutnya, implementasi konstruksi yang lebih baik, di mana teknik konstruksi yang lebih efisien dan ramping. Kemudian, sinkronisasi desain dalam konstruksi. Ini juga menjamin kesesuaian antara desain dan implementasi lapangan. Kemudian manfaat yang keempat, manfaat pasca konstruksi. Di mana poin pertama, pengelolaan fasilitas yang lebih baik. Ini juga mempermudah pemeliharaan dan pengelolaan bangunan setelah selesai konstruksi. Kemudian poin terakhir yaitu integrasi setelah integrasi sistem manajemen fasilitas, di mana menyediakan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan fasilitas secara lebih efisien. Selanjutnya mengenai BIM sebagai alat kolaboratif dalam proyek konstruksi, di mana building information modeling adalah proses pengelolaan data bangunan sepanjang siklus hidupnya menggunakan perangkat lunak tiga dimensi dan pembaruan real time. BIM mencakup aspek geometri, relasi ruang, informasi, geografi, serta kualitas komponen bangunan. Selanjutnya mengenai implementasi building information modeling di Indonesia. Bangunan BIM di Indonesia berkembang pesat, terutama pada proyek besar yang melibatkan kontraktor nasional atau internasional dan pengembang properti swasta. Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga mulai mendorong BIM untuk proyek infrastruktur publik. Namun adopsi menyeluruh masih menghadapi tantangan seperti kurangnya tenaga ahli, biaya awal tinggi, dan standar nasional yang belum terintegrasi. Meski begitu, kesadaran akan manfaat BIM terus meningkat seiring pelatihan dan sosialisasi yang akan meluas. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi building information modeling. Yang pertama, dukungan manajemen. Kemudian yang kedua, komitmen manajemen puncak, penting untuk menyediakan akses teknologi dan pelatihan BIM. Kemudian selanjutnya kompetensi sumber daya manusia. Kemudian tenaga kerja harus terampil dan paham prinsip BIM. Pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Kemudian selanjutnya integrasi software. Kemudian kolaborasi antar tim bergantung pada integrasi berbagai perangkat lunak yang mendukung proses BIM. Kemudian selanjutnya regulasi dan standar nasional. Yang terakhir, kebijakan dan kontrak pemerintah yang mendukung BIM dapat mempercepat adopsi
di sektor swasta. Kemudian itulah dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Andi Putri Yasmin. Kepada rekan saya persilakan dengan hormat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya di mana pada bagian metodologi penelitian, yaitu kami menggunakan penelitian kualitatif, di mana pendekatan Systematic Literature Review atau SLR yang metode kajian pustaka sistematik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil penelitian yang relevan, mensintesis bukti secara terstruktur dan transparan. Kemudian sumber dan kriteria literatur yaitu adapun sumber literaturnya yaitu jurnal nasional bereputasi dari database Google Scholar. Kemudian batasan tahun yang digunakan yaitu 2023 hingga 2025. Adapun kriteria inklusi yaitu publikasi tahun 2023 hingga tahun 2025. Topiknya yaitu implementasi BIM di proyek konstruksi. Fokusnya pada efisiensi waktu, biaya, atau kualitas. Dan kriteria eksklusinya yaitu artikel tidak full text, artikel non-ilmiah atau tidak peer reviewed. Kemudian adapun teknik pengumpulan data yaitu metode pencarian menggunakan kata kunci BIM efficiency, building information modeling, dan time cost quality, effectiveness of BIM in construction project, dan sejenisnya. Kemudian teknik analisis data yaitu analisis tematik di mana tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola, tema, dan gap penelitian. Langkah-langkahnya itu pertama identifikasi screening artikel yang relevan, coding atau pengelompokan tema dari hasil penelitian, kemudian sintesis, menyatukan temuan untuk menarik kesimpulan menyeluruh. Adapun diagram analisis proses SLR yaitu dapat dilihat pada slide. Dapat dilihat pada slide PPT pertama, mulai, kemudian identifikasi topik dan rumusan masalah, kemudian menentukan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian pencarian literatur atau database, kemudian apakah sesuai kriteria, jika tidak sesuai maka kembali mencari literatur yang lain. Jika sesuai berarti melanjutkan analisis artikel terpilih, kemudian simpulan dan interpretasi hasil, dan selesai. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, baik. Itulah presentasi dari kami kelompok 14. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga yang bertujuan untuk meneliti di khususnya berkaitan seperti judul proposal kami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.